Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa nasallahu barakata wan najata wassalama wa yawmal qiyamati syafa'ah min habibina sayyidil kaunaini was thaqalain nuril masyariqaini wa nuril maghribain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila adzalil umur likay la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Ala yasadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah memuji Allah melalui lantunan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, lalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lantunan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Selanjutnya pada kesempatan khutbah Jumat di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, pribadi sebagai khatib berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi sendiri, umumnya bagi para jemaah seluruhnya, marilah bersama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillahi zahiran wa batinan wa jtinabu nawahihi zahiran wa batinan. Menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah baik secara zahir maupun secara batin, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir maupun secara batin. Mengapa? Karena hanya dengan iman dan takwa itulah kita bisa mulia hidup di dunia dan mulia hidup di akhirat. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita di dunia akan sia-sia, sehingga di akhirat kelak kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita semua menyadari bahwa hidup di dunia selalu berputar dan berubah. Ada kalanya hidup itu juga melalui proses yang tadinya manusia tidak ada, kemudian Allah menciptakan manusia sehingga manusia itu menjadi ada dan menempati alam dunia. Dan Allah menciptakan manusia itu dari setetes nutfah, dan dari nutfah ini berubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah ini berubah menjadi segumpal daging, dan dari segumpal daging ini berbentuk menjadi seorang bayi, yang mana bayi ini berada di dalam kandungan ibunya. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 6 bulan. Di dalam banyak riwayat mayoritas mengatakan 9 bulan. Bahkan ada di dalam satu riwayat yang sampai 4 tahun. Artinya apa? Artinya kita hidup itu bertahap. Dari mulai masa bayi kita menginjak kepada masa anak-anak. Dari masa anak-anak kita menginjak kepada masa remaja. Dari masa remaja kita menginjak kepada masa muda menjelang dewasa, di mana pada masa ini tercermin kesempurnaan di dalam diri kita sebagai manusia. Rambut masih hitam, tenaga masih kuat, kulit masih kencang, penglihatan dan pendengaran masih tajam, bahkan pikiran pun masih cemerlang. Tapi yang namanya masa muda tidaklah berlangsung begitu lama, karena setelah itu kita memasuki satu masa yang dinamakan dengan masa tua, di mana pada masa ini terjadi perubahan-perubahan di dalam diri kita. Yang semula rambut hitam menjadi putih beruban, yang semula tenaga kuat menjadi loyo, yang semula kulit kencang menjadi keriput. Bahkan ada yang semula disanjung dan dihormati karena kepintaran dan kecerdasannya, tetapi ketika ia masuk kepada usia tua,
ia kembali dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa, atau dalam istilah kita yakni pikun. Dan hal ini sudah dengan sangat jelas Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat ke-70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minhum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmi syai'an. Al-ayat ma'nahu wallahu a'lamu bimuradihi. Wallahu, dan Allah, khalaqakum, menciptakan kalian, summa yatawaffakum, kemudian Allah mewafatkan kalian, wa minkum, dan di antara kalian, man, ada sebagian orang, yuraddu, yang dikembalikan, ila aradhil umur, kepada usia lanjut, supaya apa? Likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a, supaya ia tidak mengetahui sedikit pun apa yang pernah diketahuinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Cobalah kita lihat di lingkungan sekitar kita, begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi, dan itu semua mengisyaratkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini misalnya, kita sering melihat orang yang semula fakir, miskin, dapat berubah menjadi orang yang kaya raya. Orang yang semula dihinakan dan dicampakkan dapat berubah menjadi orang yang mulia dan terhormat. Begitu pula ada yang sebaliknya, yang semula kaya raya dapat berubah menjadi fakir dan miskin. Yang semula disanjung dan dihormati dapat berubah menjadi terhina dan tercela. Dan hal ini sudah dengan sangat jelas Allah sampaikan pula di dalam surah Ali Imran ayat ke-140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan pada masa itu kami pergilirkan di antara manusia. Ada kalanya manusia mengalami yang namanya susah, ada kalanya manusia mengalami yang namanya senang. Dan selama hidup di dunia, kita sebagai manusia tidak akan selamanya mengalami yang namanya susah, pun kita sebagai manusia tidak akan selamanya mengalami yang namanya senang. Karena kesusahan dan kesenangan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di samping itu, setinggi apapun jabatan yang kita miliki akan diakhiri dengan yang namanya pensiun. Setinggi apapun popularitas nama yang kita miliki, toh akan ada pudarnya. Dan sekaya apapun harta yang kita miliki, tidak akan kita bawa ketika kita meninggal nanti. Setelah kita mengetahui bahwasanya dunia ini fana dan tidak kekal, maka kita perlu ekstra hati-hati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita ketahui. Sebab pada hakikatnya hidup di dunia ini hanyalah 3 hari. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya innamad dunya idza fakarta fiha salasatu ayyam. Sesungguhnya dunia, jikalau engkau melihat di dalamnya itu hanyalah 3 hari. Yang pertama, yaumun madhu, hari yang telah berlalu, la tarjuhu, engkau tidak akan bisa mengharapkannya kembali. Dan yang kedua, wa yaumun anta fihi, hari yang saat ini engkau sedang berada di dalamnya, yang bagilaka anta minahu, sudah selayaknya engkau bisa mengambil manfaat darinya. Dan yang ketiga, yang yaumun yati, hari yang akan datang, la tadri, engkau tidak mengetahui, anta min ahli amla, apakah engkau masih hidup di dalamnya ataukah tidak. Sehingga dengan adanya hakikat waktu ini, maka Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi manusia ke dalam 4 golongan. Golongan yang pertama yakni sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan yang kedua yakni sa'idun fid dunya syaqiyyun fil akhirah. Golongan orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia tetapi sengsara di akhirat. Yang ketiga syaqiyyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan orang yang sengsara di dunia tetapi bahagia di akhirat. Dan yang terakhir yakni syaqiyyun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Golongan orang yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sudah selayaknya kita bertanya kepada diri kita pribadi, termasuk ke dalam golongan manakah kita?
Tetapi sudah barang tentu kita semua berharap untuk masuk ke dalam golongan yang pertama, yakni sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setiap harinya, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Tuhan kami, atina berilah kami fid dunya hasanah, di dunia berupa kebaikan, wa fil akhirati dan di akhirat berupa kebaikan, wa qina adzabannar dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wal Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim.